is our never-ending story. Yesus Kristus Tuhan kami yang kami peringati yang kami rayakan hari kedatangan-Nya. Natal kami persembahkan bagi-Mu dan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Roh Kudus yang manis. Karena kasih-Mu lah kami boleh merayakan Natal ini. Sebab itu, karena melalui kebenaran firman-Mu, Engkau mengenalkan kami akan pribadi-Mu, supaya kami boleh bersekutu dengan-Mu, sehingga hari Natal tidak hanya terjadi pada saat ini, tetapi suasana dan berkat-Nya boleh mewarnai sepanjang jalan hidup kami. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Nyatakanlah pribadi-Mu melalui firman. Jadilah kehendak-Mu atas kami, sebab kami adalah anak-anak. Kami mau taat kepada-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab Bapa-Mu hanyalah Allah. Segala pujian hanya bagi nama Yesus, sebagaimana seharusnya terjadi atas kami oleh karena kuasa Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berjanji, pinta dalam nama-Ku maka Aku akan melakukannya. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Di kedua minggu yang lalu, awal bulan kita sudah pelajari bahwa kata Natal ternyata diadopsi dari berbagai bahasa. Dalam bahasa Latin ada Dies Natalis, dan dalam bahasa Portugis dikenal dengan Natal. Dalam bahasa Spanyol ada apa? Feliz Navidad. Dan dalam bahasa Inggris Christmas. Intinya adalah memperingati atau merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Saudaraku, Natal kita kali ini
agak berbeda temanya sedikit, tetapi isinya pastilah sama dengan tema Natal. Persatuan gereja-gereja di Indonesia, Persatuan Gereja Indonesia atau PGI, dan Gereja Betel Indonesia atau GBI. Yesus datang untuk memberkati keluarga. Dan saudaraku, Natal kita bertemakan Natal bersama Roh Kudus. Sama-sama bilang Natal bersama Roh Kudus. Saudaraku, tema ini melalui pergumulan yang panjang. Saya berdoa dan inilah yang Tuhan taruh di hati saya untuk Natal kita 2025. Natal bersama Roh Kudus. Tentunya tema ini juga tidak lepas dari tema-tema firman Tuhan yang saya sampaikan. Mulai dari bulan Oktober, saya berbicara mulai dari Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 mengenai Allah itu roh. Saya perlu menandaskan kepada kita bahwa hari ini Allah yang hadir di tengah-tengah kita, Allah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman, kita tidak bisa menggambarkan sebagai pribadi Yesus yang utuh, manusia Yesus yang hadir. Kenapa? Karena Yesus hari ini ada di surga. Kalau dia datang, itu tandanya akhir zaman. Tetapi rohnya yang datang, yang hadir, yang ada bersama-sama dengan kita, yang diberi nama Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghibur, yang Alkitab jelaskan. Dan kita perlu mengenal dia. Roh tak terlihat namun ada. Roh dari kata ruah, angin. Tetapi bukan berarti Allah itu angin. Seperti angin, nafas, seperti nafas. Allah itu roh, terasa namun tak terlihat. Dia bukan Allah yang dianggap ada atau Allah yang diada-adakan, tetapi benar-benar dia Allah yang hadir, Allah yang ada Allah yang real, Allah yang realita. Sebab itu kita perlu mengenali. Bulan November kita sudah belajar tentang penyembah benar harus ada kata harus di situ. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh dalam roh artinya roh Allah itu hadir di mana-mana. Roh artinya dia omnipresent, dia maha hadir. Dalam Kejadian 1, dia mengenali jagat raya, dia melingkupi jagat raya, dia ada di mana-mana. Artinya Allah dapat disembah dimanapun, dapat pun oleh siapapun dalam keadaan apapun. Dalam kebenaran, Alkitab menjelaskan dua pendekatan kebenaran. Kebenaran yang pertama, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Bahwa kebenaran itu firman yang menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 17, kuduskanlah kami dalam kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Maka firman dalam Injil Yohanes pasal 1 menjelaskan tentang firman menjadi manusia, dan dalam kebenaran itulah menggambarkan pribadi Yesus.
Bukankah dia juga berkata bahwa akulah jalan kebenaran? Artinya bahwa barang siapa menyembah Allah, dia harus menyembah dalam roh, dia harus menyembah dalam kebenaran. Artinya menyembah yang benar adalah menyembah Allah di dalam Yesus. Di luar itu tidak ada kebenaran. Yang kedua, bahwa kebenaran bicara mengenai firman Tuhan, pernyataan pribadi Tuhan yang tertulis. 2 Timotius 3:16. Tulisan ini diilhamkan, tulisan ini diilhami Roh Kudus. Inilah kebenaran, mengajarkan orang tentang kebenaran. Maka menyembah dalam kebenaran artinya menyembah di dalam Yesus dan sesuai dengan yang tertulis dalam Alkitab. Kita sudah pelajari kan? Awal bulan kemarin kita sudah pelajari bahwa menyembah dalam roh dan kebenaran dilanjutkan dengan minggu pertama bulan Desember kita sudah belajar tentang Roh Kudus dan Natal. Kenapa saya ulangi saudaraku? Karena ini menjadi fondasi. Sebab yang hari ini ada adalah Roh Kudus dan dia ada bersama kita. Kita seringkali tidak menganggap dia ada. Mengapa? Karena tugas dia ada adalah untuk menyatakan Yesus, menyaksikan Yesus. Semua orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti menjadi saksi Yesus. Jadi tugas Roh Kudus adalah menyaksikan Yesus. Dan saya mau bicara waktu lalu mengenai Roh Kudus dan Natal. Bahwa Roh Kudus berkarya dimulai dari Natal pertama. Bahwa Roh Kudus adalah pelaksana utama inkarnasi Yesus. Yesus menjadi manusia. Ini dia Roh Kudus di masa lalu. Roh Kuduslah yang berkarya sehingga Allah yang tak terbatas mengambil posisi menjadi terbatas, dan hal ini hanya dimungkinkan melalui karya Roh Kudus. Roh Kudus berkarya di masa lalu. Roh Kudus berkarya di Natal masa kini. Kita bisa melaksanakan memperingati Natal karena Roh Kudus telah memperkenalkan kita kepada Yesus, sehingga kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sejak saat itulah Natal itu lahir di hidup kita. Amin. Karya Roh Kudus masa ini dan karya Roh Kudus masa yang akan datang. Roh Kudus memenuhi kita, tinggal tetap dalam kita untuk memampukan kita menjadi saksi. Sudah melalui hidup kita orang lain mengalami Natal dan kita menjadi saluran Natal kepada mereka. Inilah karya Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin dapat melakukan semua ini. Saya harus ulangi sekali lagi karena ada di antara Bapak Ibu yang baru hadir hari ini dalam seri khotbah saya. Supaya jangan saya bicara tentang Roh Kudus, Bapak Ibu nggak nyambung dari pertama. Ya, baru sekarang kita mau mulai Natal bersama Roh Kudus. Saya harap kita sudah satu frekuensi. Yang sudah satu frekuensi katakan amin. Amin. Kerajaan Allah. Kebenaran, damai, sejahtera, sukacita. Yes, yes, yes. Penting orang GBI Kerajaan Allah memahami pribadi Roh Kudus. Kenapa? Visi gereja kita ayatnya ada di mana? Roma. Aduh, 4 tahun sudah saya teriak-teriak visi misi gereja. Ada di mana? Ini kalau nggak hafal saya khotbah sampai jam 8 saya nggak tahu. Sudah 4 tahun saya khotbah. Visi gereja kita ada di mana? Roma 14 ayat. Nah, saya kasih turunnya aja.
Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan guna, tetapi soal kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita oleh Roh Kudus. Jangan bicara kebenaran, jangan bicara damai sejahtera, jangan bicara sukacita kalau kita tidak bersama Roh Kudus. Karena yang melakukan itu oleh Roh Kudus. Ayat itu bicara begitu, ya. Saya nggak tahu berapa lama lagi saya menjelaskan di sini, ya. Mudah-mudahan hari ini semua kita bertobat, amin. Natal bersama Roh Kudus, mari kita baca ayatnya sama-sama. Matius pasal 1 ayat 18. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ulangi sekali lagi dengan suara keras. 1, 2, 3. Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus. Jadi hamil dulu apa tunangan dulu? Habis tunangan baru kawin kan? Ini baru tunangan belum kawin, ternyata Maria sudah hamil. Ya, hamilnya dari Roh Kudus. Ya. Dia mengandung dari Roh Kudus. Saudaraku, ini proses. Keseluruhan nats ini sampai ayat yang ke-25 itu bicara peristiwa kelahiran Yesus. Dan hal ini dimulai bahwa pertunangan Yusuf dan Maria tidak didahului dengan kesalahan, dengan dosa, dengan pelanggaran, dengan dosa seksualitas, melainkan mereka menjaga ketulusan. Akan tetapi Maria sudah mengandung, dan proses yang terjadi adalah dari Roh Kudus. Artinya bahwa Natal pertama, kelahiran Yesus, bermula dari karya, dari pekerjaan Roh Kudus. Kita lihat ya, saat Yesus lahir, nubuatan banyak bahwa seluruh dunia ada di dalam kegelapan. Bangsa yang diam dalam kegelapan akan melihat terang yang ajaib. Bangsa yang diam dalam lembah kekelaman, daripadanya terang telah sinar. Saudara, ini nubuatan tentang kelahiran Yesus. Artinya sebelum kelahiran Yesus ada masa kegelapan. Sejarah Kekristenan mencatat sekitar 400 tahun tak ada firman antara Wahyu dan Injil. Artinya bahwa dunia ada dalam kekacauan akibat dosa. Mari kita lihat Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di atas permukaan air ada satu kata maksud keadaan yang masih kacau balau luar biasa. Roh Allah melayang-layang, mengerami. Dan Roh Allah yang mengerami ini memberikan kehidupan secara aktif, melahirkan kehidupan secara
Demikian juga ketika peristiwa Yesus lahir. Roh Kudus berkarya. Dan apa yang terjadi saudara kebersamaan ini mewujudkan Yesus terlahir. Dan saudaraku, Natal kita peringati harusnya kita membangkitkan isyarat dari dalam benak kita, mengingat ini adalah karya, ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang ajaib, dan memberi juga kita peningatan bahwa hari ini kita memperingati juga bersama roh yang sama, karena Roh Kudus ada bersama kita. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan pribadi Yesus yang masuk, tetapi Roh Kudus itu masuk dalam hati kita, dan Dia mendiam tetap dalam hati kita. Dia menuntun kita, Dia menyertai kita. Dan ketika kita memperingati Natal, harusnya kita menyadari bahwa kita menjalaninya bersama Roh Kudus. Mengapa kita perlu memahami hal ini? Mengapa kita perlu menyadari kebersamaan dengan Roh Kudus dalam perayaan Natal? Menurut bagian nats yang kita ambil ini, setidaknya ada 3 kepentingan kita memahami hal ini. Perlunya kita menyadari bahwa kebersamaan dengan Roh Kudus memiliki tujuan, maksud yang teramat besar dalam hidup kita. Selainnya boleh dilanjutin, kayaknya Matius sudah dari tadi, saya banyak sekali. Ya, next, sudah kelewatan. Yang pertama, ya, ini saya banyak dari sini. Ya, kebersamaan dengan Roh Kudus. Yang pertama itu menghadirkan mujizat. Ya, ayat ini ada penggalan kalimat yang saya kutip. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Dari ucapan ini, saudaraku, kita melihat bahwa kebersamaan Maria dengan Roh Kudus telah membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Telah membuat mujizat dalam kehidupan Maria, bahkan bagi alam semesta. Yesus mampu lahir. Bagi anak putra, apalagi tidak mungkin lahir dari seorang perempuan tunggal, karena dari ilmu pengetahuan kromosom yang dihasilkan oleh sperma itu hanya unsur perempuan XX. Unsur Y itu adalah dari pria. Sehingga ketika X bertemu Y, maka anak laki-laki atau putra yang dilahirkan. Saudara, artinya bahwa ketika Roh Kudus menaungi Maria, ketika Roh Kudus berkarya dalam diri Maria, ketika Roh Kudus turun atas Maria, maka mujizat terjadi bagi Maria. Amin. Saudara, lihat ya, Roh Kudus yang membuat mujizat dalam diri Maria, Roh Kudus yang sama ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang sama ada di dalam setiap kita. Roh Kudus berbuat mujizat itu ada di hidup kita, menyertai kita, diam dalam kita. Dia tidak lagi keluar masuk, dia tidak lagi datang dan pergi, tetapi dia berdiam di antara kita. Dan
Persoalannya adalah masih tidak kita ingat kalau dia ada bersama kita. Seringkali kita suka lupa. Benar apa benar? Benar? Apalagi urusan sudah nakal kayak gini. Lebih penting ingat Roh Kudus atau lebih penting pikirin kue Natal? Roh Kudus. Lebih penting ingat Roh Kudus atau lebih penting masakan hari ini? Jangan ada dusta di antara kita. Benar? Roh Kudus suruh kita apa hari ini? Jangan-jangan Roh Kudus suruh bawa kita babi pangan dari rumah ke sini, kita nggak bawa. Karena kita nggak mau dia, kita nggak pernah tahu dia. Padahal dia ada di hidup kita, dia ada di hati kita. Betul betul Bapak Ibu. Jangan-jangan tadi Roh Kudus suruh kita ajak istri kita, suruh kita ajak suami kita, suruh kita ajak keluarga kita nggak peduli. Kenapa? Kita abaikan dia. Natal mengingatkan kita kebersamaan dengan Roh Kudus. Ketika kita bersama dengan Roh Kudus, maka sesuatu pasti terjadi atas hidup kita. Amin. Natal tanpa Roh Kudus bukanlah Natal. Ya, jadi ibu-ibu tolong ya, saya dari awal dari tanggal 1 nggak pernah ada yang nanya Pak Roh Kudus lagi apa ya kayak kita ya. Yang nanya Pak, kita mau bikin apa ya di Natal? Ampun. Dan seninya hampir semua orang Kristen begini. Apalagi kalau sudah jadi panitia Natal. Lebih soal lagi orang bilang ketua panitia. Dia bahkan bisa-bisa menghadapi Natal bukan lagi dengan lebih sejahtera, kadang-kadang sudah dengan stres. Anggaran cukup gak ya? Ini yang datang banyak gak ya? No. Natal bersama Roh Kudus akan memberi kita ketenangan. Gak usah takut panitia. Saudara, Bapak Ibu, kita ibadah malam Kudus hari ini ya. Ibadah perayaan Natal kita tanggal 3 Januari jam 5 sore. Tanggal berapa? Ingat 3 Januari jam 5 sore. Tanggal berapa? Bawa metranya semuanya. Bawa koko, bawa pete, bawa koko, bawa semua bawa aja kemari ya kan? Iya. Itu Roh Kudus yang suruh. Karena Roh Kudus senang suruh orang datang kepada Yesus. Ya. Kalau suruh orang menjauh dari Yesus itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kuda atau Roh Kudus. Ada di sini. Saya bangun, saya buka jendela, gelap gulita. Waduh, tidak ada yang datang. Saya doa, Tuhan tolong ya. Saya lihat istri saya juga bangun, dia ada bajunya takut juga kayaknya. Dia doa. Ternyata menjelang kita ibadah kering tidak ada hujan. Ya, panggil dia. Dia mendengar kita sapa dia di dalam nama Tuhan. Saya kalau terdekat sudah lihat saudaraku, ini mata pelotot, nanti apa ya? Nanti dia. Tapi kalau dia melotot sambil senyum, itu dia ngerti. Kalau dia udah nggak ada senyum, dia bingung dia. Mungkin bingung dia. Ya, bahkan saudaraku, Roh Kudus itu dia mau membuat jalan. Tahu nggak saudara? Waktu Natal pertama lahir itu Yesus lahir, dan Yesus itu yang berkata, aku aja jalan. Kalau kita bersama Roh Kudus, maka tidak ada jalan buntu, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaian, tidak ada urusan yang tidak jalan keluar, sebab Tuhan selalu menyediakan jalan, bahkan sekalipun tiada jalan. 1 Korintus 10:13 berkata,
Roh Kudus buka jalan atas masalah kita, atas usaha kita, atas komunikasi yang buntu suami istri, atas hubungan yang retak persahabatan, atas keadaan yang kacau balau dalam rumah tangga. Roh Kudus sanggup membuat jalan yang baru. Roh Kudus sanggup memberi jalan keluar. Amin. Bahkan Roh Kudus memampukan kita untuk benar. Amin. Tuhan. Kalau kita bersama Roh Kudus, kalau kita bersama dengan Roh Kudus, kita mesti takut buat dosa. Amin. Amin. Bapak-bapak, kalau mesti dia sama Roh Kudus, dia sadar bersama Roh Kudus. Kalau matanya mulai lirik perempuan cantik yang lain selain istrinya, Roh Kudus pasti bicara. Betul apa betul? Ini tidak ada yang jawab. Betul. Takut ya. Betul apa betul? Roh Kudus suruh kejar atau larang? Larang. Waktu kita lihat aja Roh Kudus sudah bicara. Nah kalau mata kita ikut dia jalan, berarti kita pura-pura tidak ada benar. Apalagi pura-pura mendekat. Ada mulai usaha mencegah. Ya. Roh Kudus membutuhkan kita hidup benar. Bahkan saat kita menghadapi masalah dan terjepit untuk berdusta, Roh Kudus menolong kita untuk tidak berdusta. Ingat ya, sekarang ini orang bohong itu udah kayak makan benar-benar. Bohong itu saya ngeri-ngeri. Ingat, GBI Kerajaan Allah misi nomor 1 apa? Apa? Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Ingat, jemaat GBI Kerajaan Allah, kudu benar berpikir. Sama-sama bilang berpikir benar. Yang kedua, berucap benar. Bilang yang keras, ngomong itu harus benar. Dan yang ketiga, berperilaku benar. Itu hanya mampu kita lakukan kalau kita bersama Roh. Enggak bersama dia tak akan bisa kita lakukan. Ya. Orang sekarang lebih senang bohong daripada jujur. Apalagi soal nyari duit. Ya. Bohongnya lebih banyak karena kalau sedikit bohong, untungnya sedikit, dapatnya sedikit. Ya, beli beras 50.000, kalau nggak bohong kan ada untung. Mbak bikin kwitansi dong, 75.000 lumayan ongkos bensin. Mulai itu kan ongkos bensin, kamu nggak dosa. Nah, itu pembelahan hidup. Tapi Roh Kudus mengajari kita cara hidup benar. Itu tidak boleh dilakukan. Amin. Jemaat GBI Kerajaan Allah nggak ada ubah kwitansi. Amin. Kenapa? Kenapa ini aminnya belang? Amin. Nah, nggak ada itu bohong-bohong dapat itu ya. Nggak ada ya. Karena kita harus berucap benar, berperilaku dari cara pikir benar, ya. Berpikir benar, ya. Jangan dilebih-lebihkan. Ya. Yang kedua, gue benar-benar jatuh. Apa itu sudah habis? Ini baru nomor 2 loh. Lanjut Kak. Cukup. Lanjut ya. Masih sabar ya. Pak Cakra mulai kalau bikin saya ini kayaknya udah keroncongan. Kita lanjut ya. Yang kedua, mengapa kita perlu menyadari kebersamaan dengan Roh Kudus? Sebab kebersamaan dengan Roh Kudus memimpin kita ke jalan yang benar. Saudaraku, dari tema kita pada ayat 18, kalau kita perhatikan ayat 19 hingga yang ke-24, itu bicara keadaan Yusuf yang mengalami pergumulan berat dalam dirinya, yang mengalami pergumulan mengambil keputusan. Yusuf giliran tahu Maria itu mengandung,
Dia merasa nggak buat, dia marah, boleh nggak? Ada di sini laki-laki yang mau dengan sukacita, belum malam pertama tahu-tahu istrinya udah hamil. Ada? Dia bisa doain sih bukan di sini. Yusuf berkumpul berat, saudara. Dan Yusuf orang baik ya. Dia berencana menceraikan istrinya tapi diam-diam. Dia orang baik ya. Dia nggak mau mencemarkan nama istrinya. Bapak-bapak di sini sama kayak Yusuf, amin. Nggak mau menjadikan istri, amin. Kenapa nggak amin? Ya. Jadi bapak-bapak pun kayak Yusuf ya, tidak mau menjelekan istri. Amin. Iya, itu perlu. Bapak dari aminnya ya, tidak mau menjelekan istri. Ya, walaupun kata orang jelek, kata kita tetap balik bagus ya. Sebenarnya dia nggak mau. Tapi dia berniat cerai. Lalu malaikat Tuhan datang dalam mimpi. Kasih tahu, jangan ragu, jangan takut ngambil Maria jadi istrimu. Sebab anak yang dikandungnya itu dari roh. Yusuf jadi cerai enggak? Yusuf jadi cerai enggak? Semua orang yang hidup bersama Roh Kudus pasti tidak akan pernah berniat, tidak akan pernah melaksanakan niat cerai dengan istri. Amin. Yusuf sadar dari mimpi, dia langsung nikah. Senang dia nikah. Kenapa? Dia memilih biar susah bersama Roh Kudus, biar berat bersama Roh Kudus, biar sakit asal bersama Roh Kudus. Amin. Iya. Tapi mudah-mudahan tidak. Ada berapa banyak suami-suami yang udah gak tahan lagi, dia udah kebangetan, udah stop. Dia mulai beredar dari 1 sampai 100 sampai gak cukup lagi angka. Semua kejelekan istri. Sekarang tidak berpikir. Yusuf mengambil keputusan untuk tetap bersama istrinya karena istrinya pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saudaraku, adalah kerugian besar seorang suami meninggalkan istri yang dipenuhi Roh Kudus. Yusuf mengambil keputusan yang baik. Ya. Jadi yang hadir di sini, bapak-bapak, saya ingatkan sekali lagi, kalau ada niat meninggalkan istri, batalin malam ini. Bahkan kalau mulai niat kejelekan istri, hapus malam ini, amin. Karena Roh Kudus bersama istri kita. Kenapa? Setiap orang yang berkata Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus. Artinya ada Roh Kudus dalam dirinya. Mengkhianati dia berarti mengkhianati Roh. Dan Yusuf benar-benar dapat dijadikan contoh. Dia mengorbankan haknya sebagai suami, dia menghendaki dapat yang terbaik dari istrinya. Tetapi karena Roh Kudus, dia harus terima keadaan istrinya. Ada orang, ada perbedaan tafsiran dalam teologi. Ada orang berkata, sebagian ahli berkata bahwa Maria setelah melahirkan Yesus tetap perawan. Tetapi saya kok lebih mendekati dengan logika. Maria setelah melahirkan Yesus, dia adalah seorang janda. Keadaannya statusnya ada. Ya sudah melahirkan, dulu pernah ada operasi, betul? Tapi Yusuf mau menerima. Yusuf tahu konsekuensi bersama Roh Kudus. Pernikahan yang ada Roh Kudusnya Yusuf tahu, tapi
Yusuf ambil. Seorang suami yang memahami kebersamaan dengan Roh Kudus, siapa yang tanggung jawabnya? Suami tanggung jawab adalah mengasihi istri sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Amin. Efesus pasal 5. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat gimana? Kita enak apa enggak? Enak dong. Tapi Yesus mati. Maka suami-suami, yang calon suami, anak-anak muda dengar ini baik-baik. Kalau nggak siap punya karakter seperti ini, saudara jangan buru-buru pacaran. Ya, seorang suami dia harus rela mati buat istrinya. Saudaraku, saya punya doa dan saya punya komitmen dengan Tuhan. Tuhan, janganlah Kau sentuh orang-orang yang memberikan kepadamu tanpa melalui aku. Artinya, sebelum Kau panggil istri dan anak-anakku, maka panggillah aku terlebih dahulu. Kalau Kau berpanggil, kita masih begitu, saudara. Jangan kita, laki-laki yang ingat ya, jangan kita berdoa supaya istri kita cepat mati, jadi bisa cari yang lain. Enak aja. Ini nggak boleh ada di kerajaan Allah. Amin. Suami-suami harus rela mati buat istri. Ulangi, sama-sama bilang, suami-suami rela mati buat istri. Nah, sebelum rela mati, rela duit dulu dah. Yang pelit-pelit sama istri malam ini bertobat. Amin. Itu duit aja kita nggak mau, apalagi nyawa. Jangan janji dusta sama saya. Ya. Sebab jika nyawa aja tidak dia sayangkan, apatah lagi hanya untuk memenuhi keperluan. Inilah kasih Yesus. Ya, jadi suami-suami nggak ada hitung-hitungan sama istri. Amin. Terkecuali istri yang tidak bisa dipercaya. Jangan jadi alasannya. Jadi yang tidak bisa dipercaya maksudnya yang sudah tidak setia. Selama dia setia berarti bisa dipercaya. Ya. Di teman-teman saya laki-laki habis ini jangan marah ya. Tapi saya harus bicara, nggak bisa enggak. Ya. Yang ketiga, bahaya lama-lama di laki-laki. Yang ketiga, kebersamaan dengan Roh Kudus memberi kita kekuatan. Ayat 25 menjelaskan kepada kita bahwa Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf mengatakan dia Yesus. Kita enak sekali baca kalimat itu, sudah. Coba kita jadi Maria. Enak agak ya? Maria mengalami masalah yang sangat berat. Maria harus menerima kenyataan bahwa ia hamil, bukan dengan Yusuf. Coba orang yang saudara cintai yang ngapa-ngapain, tahu-tahu saudara hamil sama orang lain, sama pribadi lain, itu sengsara. Kalau perempuan sekarang dia nggak bunuh diri udah bagus. Itu berat kok. Belum lagi Maria harus menerima sanksi bahwa pasangannya pastinya akan suka dia lagi, akan ada kebencian. Belum lagi ada konsekuensi, saudara, bahwa hukum raja berlaku pada saat itu. Belum lagi dia juga manusia yang punya keinginan, kebahagiaan bersama orang yang dia cintai. Tapi daripada dia datang, aku ini hamba, menurut perkataan itu, waktu malaikat Gabriel berkata,
Dan ketika Roh Kudus turun, saudara, Roh Kudus memberi kekuatan. Ingat, Roh Kudus memberi kekuatan, bukan menghilangkan masalah. Dalam banyak momen Roh Kudus bawa justru kepada masalah. Roh Kudus menaungi Maria. Maria menghadapi masalah. Masalah yang tadi kita sebutkan. Roh Kudus turun atas Yesus setelah dibaptis. Yesus masuk kepada guru 40 hari 40 malam puasa, masalah kelaparan. Maria juga bisa terancam hal yang sama, harus membesarkan anak. Dia mesti punya pemikiran, kalau Yusuf nggak bertanggung jawab lagi mau bilang apa. Tapi Roh Kudus beri dia kekuatan. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, akhir pembicaraan malaikat Gabriel dengan Maria, lalu peristiwa lahir Yesus, gembala-gembala datang. Alkitab berkata, maka Maria menyimpan segala sesuatu itu dalam hati. Kalau suami tadi nggak boleh menjelekkan istri, maka lihat, kalau pribadi, kalau orang yang bersama Roh Kudus, dia juga nggak bocor mulut. Rahasia itu disimpan, ibu-ibu. Rahasia itu disimpan dalam hati. Mau ada amin, ibu-ibu? Anak perempuan, perempuan itu tidak boleh bocor mulut. Apalagi sudah jadi pelayan, tidak boleh bocor mulut. Ya, nah, sudah dulu ngerumpi aja nggak cerita, nggak pakai rem. Rahasia orang dibuka semuanya. Maria menyimpan rahasia itu dalam hati. Dan lihat, Roh Kudus, Maria mendapat kekuatan untuk menanggung semua itu. Maria harus menjalani beban berbagai penderitaan selama mengandung, bahkan rasa sakit ketika bersalin. Maria bukan karena melahirkan Yesus lalu berkata, haleluya. Kagak begitu kali, sakit mah sakit aja dia. Hei, jadi saudara, bersama Roh Kudus tidak ada janji, tidak ada jaminan bahwa semua masalah kita diangkat. Nggak ada. Tidak ada masalah dalam hidup, nggak ada janji itu sudah salah. Bersama Roh Kudus kita tetap ada dalam kebenaran, kita tetap ada dalam damai sejahtera, kita tetap ada sukacita. Kenapa? Karena Roh Kudus di kita jalan keluar atas masalah ini. Roh Kudus memberi kita kemampuan supaya kita dapat menanggungnya. Roh Kudus memberi kita kekuatan supaya kita dapat memikulnya. Sekalipun keadaan itu tidak mungkin, bahkan Roh Kudus mampu membuat mujizat atas hidup setiap kita. Amin. Itu sebabnya sekalipun dunia menawarkan banyak kenikmatan, pesta pora seperti Natal yang kita selenggarakan hari ini, pilihlah, rayakan dengan Roh Kudus, rayakan bersama Roh Kudus. Amin. Amin. Kalau Roh Kudus bicara pasti sesuai firman Tuhan. Kalau orang ngomong ini Roh Kudus bicara nggak sesuai firman Tuhan, sudah meleset, kagak boleh kita pegang. Amin. Ingat tadi, menyembah dalam kebenaran, ya, menyembah kepada Yesus dan menyembah sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis. Begitu juga dengan kebersamaan dengan Roh Kudus, semua sesuai dengan tertulis. Saudaraku, sebagai gembala saya punya kerinduan seluruh jemaat di kerajaan Allah menjalani, merayakan, memperingati Natal 2025 ini bersama Roh Kudus dengan satu harapan supaya melalui hidup kita kerajaan Allah boleh hadir di hidup kita
di keluarga kita, bahkan di lingkungan di mana Tuhan mengutus kita. Biarlah gereja demi kerajaan Allah sungguh-sungguh menjadi saluran berkat Allah kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati.